Halo teman-teman, apa kabar buat kalian semua yang lagi nonton video ini? Iya kalian semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Selamat datang di channel Big Boss, di mana channel ini diharapkan dapat membuat teman-teman tertarik dan merasa terhibur oleh konten-konten yang akan kami sajikan. Kalau kemarin dari negara Thailand, kali ini kita bakal terbang ke negara Korea. Dan gua bakal menceritakan film yang berasal dari negeri ginseng tersebut yang berjudul Miracle in Cell Number 7. Film ini disutradarai oleh Lee Wan Kyung dan dibintangi oleh Ryu Seung Ryong sebagai Lee Yong Go dan Kal So Won sebagai Yesung kecil, dan tentu saja si cantik Park Shin Ye sebagai Yesung dewasa. Film ini termasuk film yang cukup bagus, bahkan sangat-sangat bagus, karena film ini dibuat ulang oleh beberapa negara seperti negara Turki, Thailand, India, Brunei Darussalam, Filipina, dan bahkan Indonesia juga ikutan nge-remake film ini. Namun masih tertunda penayangannya akibat pandemi COVID-19 ini. Sebelum gua melanjutkan alur ceritanya, gua mau minta bantuan sama teman-teman semua untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, supaya channel ini semakin berkembang. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah support channel ini. Oke, langsung aja kita mulai alur filmnya. Let's go! Film ini berkisah tentang seorang ayah berusia 40 tahun yang bernama Lee Yong Go yang mengalami keterbelakangan mental. Ia merupakan seorang single parent yang mempunyai seorang putri bernama Yesung yang masih berusia 6 tahun. Kesehariannya, ia bekerja sebagai tukang parkir di sebuah mall untuk menghidupi dirinya dan juga putrinya. Meski hidup dalam ekonomi yang tergolong rendah, namun Yonggo dan Yesung selalu tampak bahagia. Suatu hari, Yonggo dan Yesung pergi ke toko peralatan alat sekolah, dan Yesung melihat tas dengan karakter anime kesukaannya, yaitu Sailor Moon. Namun saat itu Yonggo belum memiliki uang yang cukup untuk membelikan putrinya tas tersebut, dan Yonggo berjanji ketika dia sudah gajian nanti dia akan membelikannya. Tak lama kemudian, Yonggo dan putrinya melihat ada yang membeli tas tersebut, yaitu komisaris polisi yang membelikannya untuk putrinya. Yesung pun merasa sedih. Karena hal itu, dengan segala keberanian yang ada, Yonggo menerobos masuk ke dalam toko tersebut dan meminta tas tersebut untuk tidak dibeli. Namun karena keterbatasannya dalam berbicara, membuat komisaris marah dan memukul Yonggo. Malam harinya, sembari menunggu lelap, Yesung berkata bahwa dia ikhlas dan meminta kepada ayahnya untuk tidak memaksakan membeli tas Sailor Moon tersebut. Kemudian ayahnya berjanji bahwa suatu hari nanti dia pasti akan membelikan tas Sailor Moon tersebut untuk Yesung. Pada saat Yonggo menghitung gaji di tempat dia bekerja, Jiyong, anak komisaris polisi, bertemu dengan Yonggo. Jiyong merasa iba dan memberitahu bahwa masih ada toko yang menjual tas Sailor Moon tersebut. Jiyong menunjukkan arah menuju toko tersebut dan Yonggo mengikutinya dari belakang. Inilah awal petaka yang akan dialami oleh Yonggo. Di tengah perjalanan menuju toko tas, Jiyong terpeleset dan tertimpa batu bata. Ia kemudian jatuh seketika dan membuat kepalanya bersimbah darah. Hal itu membuat Yonggo panik dan segera memberikan pertolongan pertama berupa napas buatan yang ia dapatkan dari pelatihan di tempat dia bekerja. Namun sayang, nyawa Jiyong tidak tertolong. Tiba-tiba datang seorang ibu-ibu yang melihat Yonggo melakukan napas buatan, sehingga ibu-ibu tersebut mengira bahwa Yonggo membunuh dan memperkosa si Jiyong. Karena itu, dia ditangkap oleh polisi dan para reporter media meliput kejadian tersebut dengan berdalih bahwa Yonggo merasa dendam dengan komisaris polisi yang pernah memukulnya.
Akhirnya, polisi meminta dekonstruksi ulang pembunuhan dan Yonggo memberikan adegan-adegan yang dia lakukan pada saat kejadian, seperti melepas celana si korban. Sayangnya, karena keterbatasannya dalam berbicara, membuat polisi salah paham yang menjadikan Yonggo ditahan dan dipenjara. Di sini, kita akan diperkenalkan oleh seorang kepala sipir bernama Chang Min. Ia sedang membaca beberapa kasus narapidana yang masuk pada hari itu. Salah satunya kasus Yonggo yang berupa pembunuhan, pemerkosaan anak kecil. Setelah membaca itu, Chang Min merasa marah dan langsung menemui Yonggo. Di sana, dia langsung memukulnya. Padahal sebenarnya Chang Min adalah orang yang sangat baik. Dia merasa marah kepada Yonggo dikarenakan dia memiliki seorang putra yang berusia 6 tahun yang meninggal dibunuh. Oleh sebab itu, dia merasa marah apabila terdapat tahanan yang memiliki kasus pembunuhan anak kecil. Kemudian, Yonggo dibawa ke dalam sel penjara. Di dalam sel tersebut, kita akan diperkenalkan oleh para tahanan yang akan menemani Yonggo, yaitu Bong Sik dengan kasus pencopetannya, John Ho dengan kasus penipuannya, Man Beom dengan kasus perzinahannya, Bang Jang yang terlibat gangster dan penyeludupan, dan ada juga kakek Seo dengan kasus penipuannya. Setelah mereka tahu kalau kasus pemerkosaan dan pembunuhan anak kecil yang dilakukan oleh Yonggo, mereka langsung memukul dan menendang Yonggo karena menganggap bahwa kasus tersebut adalah kasus yang paling hina. Meskipun di penjara, si Bang Jang ini masih melakukan penyeludupan barang ke dalam penjara. Namun, ada seseorang yang merasa iri karena bisnis yang dilakukan Bang Jang. Ia pun berencana menghajar Bang Jang bersama rekan-rekan segengnya. Sayangnya, hal itu diketahui oleh Yonggo. Dan Yonggo pun menyelamatkan Bang Jang. Karena hal itulah, Bang Jang merasa berterima kasih dan akan mengabulkan segala permintaan dari Yonggo. Dan Yonggo memiliki permintaan, yaitu ingin bertemu dengan putrinya kembali, yaitu Yesung. Singkat cerita, Bang Jang berhasil menyeludupkan Yesung ke dalam sel penjara dengan cara menjadikan Yesung sebagai anggota paduan suara yang biasa mengisi acara keagamaan di tempat tahanan tersebut. Akhirnya mereka berdua bisa kembali bertemu. Yesung pun menangis terharu karena dia bisa bertemu kembali dengan ayahnya Yonggo. Namun karena suatu hal yang terjadi membuat Yesung terjebak dalam sel tahanan dan tidak bisa kembali ke rombongan paduan suara tersebut. Ternyata kehadiran Yesung tuh mengubah suasana dalam sel tahanan menjadi riang gembira. Pada suatu ketika, polisi curiga karena mendengar suara anak kecil di dalam sel tahanan. Sayangnya, Yesung ketahuan Chang Min yang membuat Chang Min marah dan kembali memukul si Yonggo. Tiba-tiba, seorang tahanan yang iri terhadap Bang Jang itu membuat keributan dan membakar sel tahanan. Chang Min berusaha menghentikannya, namun malah membuat dia terjebak dalam kobaran api yang semakin membesar. Lalu Yonggo melihat Chang Min terkulai lemas tak berdaya di tengah kobaran api, dan dia segera menolongnya. Akhirnya Chang Min berhasil terselamatkan. Kemudian secara perlahan-lahan dia merasa iba dan hatinya terketuk pada saat dia melihat Yesung yang sedang menjenguk Yonggo harus berpisah. Dia teringat akan putranya yang telah meninggal dunia. Keesokan harinya, Chang Min mendengar kabar bahwa Yesung sakit dan dirawat di rumah sakit. Ia pun segera menjenguk Yesung bersama istrinya. Istrinya berkata bahwa Yesung akan dirawat di panti asuhan di pedesaan. Mendengar hal itu, Yesung meminta kepada Chang Min untuk mengadopsi dirinya agar tidak jauh dari Yonggo. Setelah sembuh, Yesung kembali ke dalam sel tahanan dan bertemu kembali dengan Yonggo, ayahnya. Yonggo sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Chang Min yang telah memberikan izin kepada Yesung untuk masuk kembali ke dalam sel tahanan. Chang Min pun penasaran dan mulai bertanya alasan mengapa Yonggo melakukan pembunuhan dan pemerkosaan tersebut.
Yonggo pun menjawab jujur bahwa dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, Yesung pun semakin akrab dengan para penghuni sel tahanan. Ia pun melihat salah satu penghuni sel tahanan, yaitu Bongsik, yang merasa sedih karena istrinya akan segera melahirkan, dan dia sangat ingin menemui istrinya tersebut. Besoknya, Yesung membawa ponsel yang dia pinjam dari teman sekelasnya. Akhirnya, Bongsik bisa menelpon istrinya untuk melepas kerinduan dan memberikan saran nama anak mereka. Oleh karena itu, para penghuni sel bisa melihat bahwa Yesung adalah seorang anak yang baik yang membuat para penghuni sel menanyakan kebenaran yang terjadi terkait kasus Yonggo. Dengan segala informasi yang mereka dapatkan dari Yonggo, membuat mereka percaya bahwa kejadian yang dialami Jiong bukan kesalahan Yonggo, melainkan murni kecelakaan. Yonggo juga menjelaskan bahwa dia hanya memberikan Jiong napas buatan. Lalu para penghuni sel tahanan mengajari Yonggo berbicara di persidangan yang akan dia lakukan. Hari persidangan pun tiba. Sebelum memasuki ruang persidangan, komisaris polisi menemui Yonggo dan mengancamnya. Apabila Yonggo tidak mengakui bahwa dia melakukan perbuatan itu, komisaris polisi akan mencelakai Yesung. Kita bisa tahu bahwa betapa kejamnya komisaris polisi ini. Sebenarnya tuh dia tahu bahwa Yonggo tidak bersalah, namun dia merasa marah dan melampiaskannya kepada Yonggo. Karena tidak ingin Yesung terluka, akhirnya Yonggo mengakui perbuatannya tersebut di persidangan yang membuat Yonggo divonis hukuman mati. Singkat cerita, semua penghuni tahanan mengetahui bahwa Yonggo tidak bersalah, dan mereka membuat rencana agar Yonggo bisa kabur dari penjara bersama Yesung. Mereka membuat suatu rencana dengan balon udara yang bisa digunakan Yonggo untuk kabur. Namun sayangnya, tali balon udara tersebut menyangkut di kawat pagar penjara. Semua penghuni sel tahanan merasa sedih. Namun, Yonggo sangat menikmati momen tersebut bersama Yesung. Ia dapat melihat matahari tenggelam dengan sangat indah. Yonggo pun meminta kepada Yesung untuk tidak melupakan momen tersebut dan tidak melupakan dirinya. Hari eksekusi pun tiba. Tampak penghuni sel tahanan sedang merayakan ulang tahun Yesung. Dan Yonggo berhasil memberikan hadiah berupa tas Sailor Moon yang diidam-idamkan oleh Yesung. Yesung pun mengucapkan terima kasih kepada ayahnya dan mereka berdua pun berpelukan. Yesung mengantarkan ayahnya ke suatu tempat, tanpa tahu bahwa Yonggo akan dieksekusi mati. Hal itu membuat para penghuni sel tahanan lainnya merasa sangat-sangat sedih, termasuk kepala sipir penjara yaitu Changmin. Ketika sampai di tempat eksekusi, mereka berpelukan kembali dan berpamitan pada Yesung. Ia mengatakan sambil tersenyum kepada Yesung bahwa ia akan pergi ke tempat yang lebih baik. Awalnya Yonggo merasa tegar, namun pada akhirnya dia benar-benar tidak ingin berpisah dari Yesung. Akhirnya dia kembali melihat Yesung. Mereka berdua pun menangis di balik jeruji. Changmin yang melihat kejadian itu pun ikut menangis. Namun eksekusi tetap dilakukan. Bertahun-tahun kemudian, Yesung menjadi seorang jaksa. Ia membuka kembali kasus Yonggo untuk membersihkan nama baik Yonggo, ayahnya. Pada awalnya, persidangan tetap bersikeras bahwa Yonggo masih bersalah. Namun, dengan segala upaya yang dilakukan oleh Yesung, akhirnya keputusan pengadilan memutuskan bahwa Yonggo tidak bersalah. Meskipun Yonggo sudah meninggal, Yesung tetap bahagia bahwa pada akhirnya ia bisa membersihkan nama baik Yonggo, ayahnya. Sedikit informasi bahwa sebenarnya film ini tuh diadaptasi dari kejadian nyata pada tahun 1972 di Korea. Film pun selesai. Pelajaran dari film ini yaitu tentang pengorbanan seorang ayah dan cintanya kepada anaknya. Begitupun sebaliknya besarnya cinta anak ke ayahnya. Dan tetaplah berbuat baik meski kita dituduh sebaliknya.
orang-orang cepat atau lambat akan melihat diri kita yang sebenarnya. Sekian dari gua, semoga kita bertemu di video selanjutnya dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video